melihat ini menjadi kesempatan untuk kita meng-create kembali semangat kita, landasan-landasan kita, dan beberapa perubahan sebenarnya sudah mulai kelihatan. Saya sharing sedikit. Kami kebetulan di Komite 2 DPD RI, kita juga sudah mendorong, misalnya kita sedang dorong supaya pemanfaatan kawasan hutan misalnya, yang selama ini khusus hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, investor ya, yang punya uang banyak dan lain-lain. Hari ini kita sedang mendorong supaya pola kerjasamanya masyarakat sekitar itu yang harus bekerja. Nah, ini saya pikir baik. Jadi masyarakat sekitar kawasan hutan ikut terlibat, misalnya dibangun untuk urusan pertanian, masyarakat itu yang mengelola. Jadi investor mungkin punya modal uang, tapi tenaga dan apa segala macam dikolaborasikan dengan masyarakat sekitar, dan ini menjadi kesempatan untuk kolaborasi yang luar biasa untuk kita semua, karena kita harus jujur, refleksi juga dari saya pikir ini. Romo juga mungkin bisa sharing tambah sedikit. Mungkinkah kita harus juga bergeser dari egosentris ke ekosentris, Romo? Nah, ini menarik. Saya cukup ini ya, baca hal-hal yang memang kadang saya juga bingung. Analis yang kemudian melihat ada pergeseran juga soal pola bisnis kita, pola hidup kita terhadap ekologi dan lain-lain. Nah, ini mungkin menjadi kesempatan yang baik. New normal juga menjadi pergeseran dari egosentris ke ekosentris, misalnya seperti itu. Kita tidak lagi berpikir hanya manusia, tapi juga harus berpikir sebagai alam, satu kesatuan dan lain-lain. Nah, ini, dan terakhir harus kita lakukan transformasi ini. Sangat disayangkan kalau pandemi ini misalnya kita doakan dia Juli Agustus dia turun, September misalnya dia selesai. Kalau kita tidak lewatkan ini, saya merasa satu orang yang sangat merasa sayang gitu. Situasi ini kita pakai untuk meng-recreate kembali semangat kita itu, agar kemudian dia menjadi bertransformasi dan tereksekusi pasca pandemik. Kalau ini tidak dilakukan, sayang sekali, karena kita akan melewatkan situasi ini. Gitu. Saya pikir itu dulu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Romo dulu ya. Romo, di Kuskupan Agung Jakarta kan menggunakan tema amalkan Pancasila. Dan tentu ini sesuatu hal yang sangat menarik sekali, bagaimana gereja juga membuka diri dalam artian bagaimana wujud implementasi kita sebagai masyarakat yang beragama dan juga berpancasilais. Nah, hal apa yang bisa kita petik melalui gerakan ini, terkhusus juga bagaimana implementasian pada saat kondisi pandemi ini. Silakan, Romo. Terima kasih Mas Bundan. Sebetulnya saya tidak bisa bicara atas nama KAC ya, karena saya tidak masuk dalam struktur sana. Tetapi begini, saya memaknainya bahwa ini adalah sebuah gerakan kita bersama, gerakan umat Katolik, bahwa ya kita bersyukur punya Pancasila ini dan kita berkomitmen untuk mengamalkannya, karena yang diperjuangkan adalah soal keadilan dan juga soal sebetulnya akses untuk semua. Dan saya sangat tertarik dengan tadi yang terkait dengan soal ekologi dan juga soal akses terhadap ketidakadilan sumber daya gitu ya. Tadi Bung Angelo misalnya soal nanti new era ini, saya kira memang kita harus sungguh-sungguh mencari era yang baru. Kita tidak kembali pada era yang lama. Gereja sendiri sekarang sedang getol-getolnya untuk mempromosikan soal ekologi. Karena kita menjadi sangat sadar bahwa ekologi ini sangat mempengaruhi kehidupan semua umat, semua orang. Dan kalau kita tidak serius menangani ini, generasi masa depan
yang akan kehilangan, yaitu generasi kaum muda. Kalau saya mungkin sudah bisa menikmati sekarang, tetapi untuk generasi anak muda itu sungguh penting. Sekarang gerakan di dunia itu sudah sebetulnya banyak. Saya tidak tahu di Indonesia. Saya pernah membaca soal asal-muasal virus ini, terlepas dari berbagai macam diskusi ya, perdebatan. Tapi sangat dimungkinkan bahwa virus ini sebagai dampak juga adanya terkait dengan lingkungan. Karena sebetulnya virus ini kan tinggal di binatang-binatang liar di hutan. Tapi lalu karena ya kita mau menguasai semua, mau memakan semuanya, lalu yang tadinya diam di kelelawar, kalau Ebola itu kan tadinya di simpanse ya, di Afrika. Lalu kita makan itu, kita berburu itu. Lalu jadi mereka nggak punya tempat tinggal virus itu. Nah, lalu pindah ke manusia. Dan nanti kalau lingkungan alam dan juga habitat ekosistem mereka rusak, ya virus-virus ini ya akan semakin banyak. Maka saya selalu berpikiran bagaimana ya, saya tidak tahu banyak soal ekonomi, tapi saya belajar sedikit soal manajemen development, bagaimana kita mengembangkan bisnis dengan perspektif 3P itu ya. People, planet, dan profit. Dan saya pernah datang di sebuah perusahaan yang menerapkan ini. Jadi semuanya serba organik, kepemilikan modalnya adalah para karyawan. Dan keuntungan yang mereka dapatkan, mereka di samping memiliki juga modal dari usaha itu, semua karyawan dan semua orang yang ikut di situ, tapi juga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Profit yang mereka dapatkan 3-5 kali lipat lebih. Nah, tapi kan ini ya perjuangan besar ekonomi makro ya, saya tidak tahu bagaimana, apakah ini memungkinkan. Tapi hanya dengan itu saya kira soal ekologi lalu bisa kita perhatikan. Lalu juga ini soal ya revolusi hijau itu kan dulu ya memang diagung-agungkan ya, tapi sekarang membuat kita tergantung pada beras. Dan kita ternyata nggak bisa mencukupi kebutuhan kita. Harus impor dari India, harus impor dari Vietnam, dari Thailand. Dan sekarang ini kemungkinan besar mereka akan mengalokasikan untuk masyarakat mereka sendiri. Lalu kita kalau sudah tergantung pada beras, lalu kita ya merasa kelaparan. Padahal sebetulnya mungkin di NTT sana banyak sorghum, atau ketela pohon, di Papua banyak sagu, di Ambon banyak sagu. Tapi sudah terlanjur ada image kalau makan makanan lokal seperti itu, kamu termasuk orang miskin. Nah ini yang juga mempengaruhi kadangkala mengubah mentalitas seperti itu. Jadi melihatnya bukan kandungan gizinya, tapi lebih melihat gaya hidupnya. Saya kira itu yang ke depan saya kira memang harus mencari bentuk baru, tidak hanya mementingkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, tapi sungguh manusia juga dengan alam. Dan bahkan Paus Fransiskus sendiri sudah selalu mengatakan mari kita bertobat, pertobatan ekologi. Mulai dari tingkat individu, tingkat komunitas, sampai dengan tingkat institusi atau struktural. Memang struktural bukan wilayahnya gereja untuk itu. Itu tanggapan saya begitu. Dalam ajaran agama apapun, di sana sangat ditekankan bahwa kepemilikan itu mempunyai dimensi sosial. Jadi di Rerum Novarum, kalau naskah dunia dan historik, bahwa sudah ditekankan sejak awal bahwa kepemilikan itu mempunyai aspek sosial.
Jadi bukan untuk diri sendiri saja, tetapi ya, sosial ini sekarang tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh alam. Ini seluruh alam. Jadi sosial, tapi peri kemanusiaan, tapi juga peri mungkin kemaklukan. Jadi sosial kita juga, dari kita tidak hanya peduli terhadap sesama, tetapi juga peduli pada alam, karena alam secara ekosistem itu dia bagian dari eksistensi dan bukan hanya eksistensi kita juga. Dan tanpa kita melihat satu kesatuan makro dan mikrokosmos, maka memang kita akan mengalami kesulitan.